Houthi lakukan 6 serangan selama 72 jam di Laut Merah dan Teluk Aden. Juru bicara militer Houthi Yaman Yahya Saree. Angkatan bersenjata kelompok Houthi di Yaman mengumumkan pada Selasa 26 Maret, mereka telah melakukan 6 operasi militer dengan menggunakan rudal balistik dan drone terhadap kapal dalam 72 jam terakhir di Teluk Aden dan Laut Merah, kantor berita Sabah melaporkan. Angkatan Laut dan pasukan rudal melakukan 4 operasi gabungan di 4 kapal, termasuk kapal Amerika, Maersk Saratoga, di Teluk Aden, kapal Amerika, APL Detroit, di Laut Merah, kapal Inggris, Hwangpeu, di Laut Merah, dan kapal Pretty Lady, yang sedang menuju ke pelabuhan Palestina yang diduduki, kata pernyataan Houthi. Angkatan Udara melakukan operasi militer khusus yang menargetkan 2 kapal perusak Amerika di Laut Merah, tambah Houthi. Houthi juga menyebut, pihaknya telah melakukan operasi militer dengan menggunakan rudal dan menyasar sejumlah sasaran Israel di wilayah UMM Al-Rashrash, selatan Palestina yang diduduki. Menurutnya, operasi militernya mencapai tujuan dengan sukses. Kelompok Houthi Yaman telah menargetkan kapal kargo di Laut Merah dan Teluk Aden yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan Israel atau mengangkut barang ke dan dari Israel, sebagai bentuk solidaritas Houthi terhadap jalur Gaza, Palestina yang telah berada di bawah serangan gencar Israel sejak 7 Oktober 2023 menyebabkan terbunuhnya 32.350 warga Palestina. Ketegangan di Laut Merah meningkat sejak Houthi menargetkan kapal AS secara langsung pada 9 Januari, sebagai solidaritas terhadap Palestina. Sejak 12 Januari, sebuah koalisi yang dipimpin oleh AS telah melakukan serangan udara, dan mengatakan bahwa mereka menargetkan posisi Houthi di berbagai wilayah di Yaman sebagai tanggapan atas serangan kelompok tersebut di Laut Merah. Namun hal ini tidak membuat gentar kelompok Houthi. Dengan meningkatnya ketegangan akibat serangan udara gabungan AS dan Inggris terhadap sasaran Houthi di Yaman, kelompok tersebut menyatakan bahwa mereka menganggap semua kapal Amerika dan Inggris sebagai sasaran militer yang sah. Gempar, Iran merudal markas Mossad di Irak, Israel bungkam, Amerika Serikat kesal. Rudal-rudal Iran telah menghujani situs di Erbil, Irak yang diklaim Tehran sebagai markas mata-mata Mossad Israel. Rezim Zionis bungkam, sedangkan Amerika Serikat mengecam keras dan kesal atas tindakan Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan mereka telah menyerang markas spionase Israel di wilayah semi-otonom Kurdistan, Irak. Selain itu, lanjut IRGC, serangan rudal yang menghantam pasukan ISIS di Suriah itu. Serangan rudal di Erbil menghabisi banyak orang termasuk seorang miliarder Kurdi bernama Peshraudi Zaye. Serangan ini terjadi di dekat konsulat Amerika Serikat yang bikin AS terguncang. Rezim Zionis Israel maupun badan mata-matanya Mossad tidak berkomentar banyak atas serangan rudal Iran di Erbil itu. Sementara itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengecam keras serangan tersebut, menyebutnya sebagai tindakan yang sembrono. Kami mendukung upaya pemerintah Irak dan pemerintah daerah Kurdistan untuk memenuhi aspirasi rakyat Irak, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters.
Dua pejabat Amerika Serikat mengatakan tidak ada fasilitas Amerika yang terkena dampak serangan rudal Iran. RGC Iran mengatakan serangannya terhadap markas Mossad di Israel dan pangkalan ISIS di Suriah sebagai pembalasan atas serangan bom baru-baru ini di Iran dan juga serangan terhadap perwiranya di Suriah. Lalu pada 3 Januari lalu, 2 ledakan menghabisi hampir 100 orang di Kerman ketika para peziarah berkumpul untuk menghormati almarhum Jenderal Qasem Soleimani. Komandan pasukan Quds IRGC itu dihabisi oleh Amerika Serikat pada tahun 2021. ISIS mengaku bertanggung jawab atas 2 ledakan tersebut. Lalu bulan sebelumnya, serangan bom bunuh diri telah terjadi di kota Raqs menghabisi 11 polisi Iran. Kelompok Jais al-Adl yang berbasis di Pakistan dituduh sebagai pelakunya. Menanggapi kejahatan baru-baru ini yang dilakukan kelompok teroris tersebut, secara tidak adil membunuh sekelompok rekan kami yang terkasih di Kerman dan Raqs. Jadi kami harus membalasnya dengan tembakan rudal, di mana para teroris itu digawangi ataupun didukung oleh para petinggi Zionis. Kami juga menggunakan rudal terhadap salah satu markas spionase utama rezim Zionis Mossad di wilayah Kurdistan di Irak, lanjut pernyataan IRGC. Serangan ini sebagai respon terhadap kejahatan rezim Zionis yang baru-baru ini telah menghabisi para komandan Korps Garda Revolusi dan juga Front Perlawanan, imbu IRGC. Kami meyakinkan bangsa kita tercinta bahwa operasi ofensif IRGC akan terus berlanjut sampai tetes darah terakhir para martir terbalaskan.